bisa melawan tuh setan. Setan melihat kita nggak bisa melihat setan. Maka bagaimana orang bertarung, satu melihat lawannya, satu nggak bisa melihat, tentunya nggak akan bisa menang yang nggak lihat ini. Maka satu-satunya cara adalah berlindung kepada Allah. Hanya ketika kita mau ngaji, kan kita diperintahkan Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah yang menurunkan Al-Furqan, yang menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman jalan keselamatan buat kita di dunia sambil akhirat sana. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh mengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, saat kita menghafalkan Al-Quran atau kita menekuni melakukan sesuatu, saat kita melakukannya terus menerus, baik kita belajar masak misalnya, belajar komputer misalnya, atau apapun kita belajar, karena kita menekuninya terus menerus, maka tentunya akan ada perasaan bosan yang menggap dalam hati kita. Itu manusiawi sekali sahabat. Perasaan bosan itu ada di dalam hati seorang manusia. Itu wajar. Nah, termasuk di dalam menghafalkan Al-Quran. Tentu setiap orang yang menjalani proses ini pasti pernah merasakan yang namanya bosan. Karena dihafalkan kan segini nih ya, tebal banget. 30 juz, 6.236 ayat, nggak nanggung-nanggung yang dihafalkan, itu ada banyak sekali. Ada kalau 1 juz 20 halaman, kalau 30 juz berarti ada sekitar 603 halaman, karena juz 30 ada 23 halaman. Segitu yang dihafalkan. Satu halaman ada 15 baris, kali satu juz berarti ada 300 baris yang dihafalkan satu juz aja. Kali 30 juz berarti ada sekitar 9.000 baris yang dihafalkan. Maka wajar ketika seseorang menjalani proses menghafalkan Al-Quran ini saat muncul perasaan bosan. Itu wajar sekali. Nah, memang yang tidak wajar kalau perasaan bosannya terlalu besar, atau perasaan bosannya terlalu sering, atau orang tadi ngikutin perasaan bosan tadi itu, nggak berusaha dihilangkannya, maka itu yang nggak wajar. Kalau bosannya sendiri ya wajar, karena kita punya nafsu. Nafsu kita ini apalagi dalam perkara ibadah, dia nggak suka. Ada setan juga yang mengganggu kita, yang membisik-bisikan kita untuk tidak melakukan yang namanya ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran. Pasti setan nggak suka, maka wajar sekali kalau ada perasaan bosan. Nah, yang ingin kita bahas pada hari ini, bagaimana caranya menyikapi perasaan bosan ini agar tidak berkelanjutan, agar tidak berlarut-larut, agar jangan sampai mempengaruhi proses kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat, bosan ini ada yang baru, ada yang bosannya udah lama. Ada bosan yang kecil, ada bosan yang besar, dan ada yang bosan yang memuncak. Ada bosan yang sekedarnya saja, ada bosan yang kelewatan. Macam-macam yang namanya perasaan bosan ini kan ya. Kita semua udah pernah merasakan lah ya. Saat kita belajar di sekolah, saat kita kerja, saat kita ada di rumah. Kadang perasaan bosan itu yang macam-macam tadi, itu bertingkat-tingkat. Dan begitu juga dalam Al-Quran ini, perasaan bosannya juga tentu bertingkat-tingkat. Nah, ketika perasaan bosan itu baru datang, maka ketika perasaan bosan itu masih kecil, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah lawan saja perasaan bosan itu. Jangan diikutin. Kita bosan, kita merasa jenuh dengan aktivitas menghafal Quran, jangan sampai kemudian kita uring-uringan,
nggak pengen ngapal lagi, dipanggil sama ustadz nggak mau. Seharusnya kita misalnya ikut grup tahfidz sepekan sekali, kita sampai berpekan-pekan nggak store, perasaan bosan tadi, jenuh tadi, sampai kita jadinya tidur-tiduran kerjaannya, nggak mau ngapal. Jangan. Kalau perasaan bosan masih kecil, perasaan bosannya baru datang, maka lawan aja perasaan bosan itu. Jangan diikutin. Kita bosan ngapal Al-Quran, maka lawan, hafalkan terus tuh Al-Quran. Kita bosan merojaah ngulang hafalan kita, maka lawan, ulangi terus hafalan kita. Jangan diikutkan. Nanti kalau kita bisa konsisten terus-terusan melawan perasaan bosan ini, lama-lama dia akan hilang. Kalau dia masih kecil. Maka kalau dia sudah membesar, bagaimana sahabat? Membesar maksudnya udah nggak nyaman gitu untuk kita. Nah, perasaan bosan itu benar-benar nggak nyaman buat diri kita, membuat kita nggak nyaman melakukan aktivitas. Maka bagaimana? Apa yang kita lakukan? Maka yang pertama, kalau perasaan bosannya sudah keterlaluan, maka yang pertama yang harus kita lakukan, atau bahkan dari kecil juga nggak apa-apa kita melakukan ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah introspeksi diri kita. Kita muhasabah, kita merenung sejenak tentang diri kita. Kenapa sampai perasaan bosan ini muncul? Kenapa sampai perasaan bosan ini keluar? Pasti ada sesuatu biasanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi. Ini adalah kita periksa nih, kira-kira ada dosa apa yang kita lakukan hingga perasaan bosan ini muncul. Karena sahabat, seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahharat qulubuna ma sabi'na min kalami rabbina." Seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita terbebas dari segala macam dosa dan maksiat, maka kita nggak akan merasakan perasaan kenyang dengan Al-Quran. Kita tidak akan merasakan perasaan puas dengan Al-Quran. Kita pasti akan pengen terus bersama Al-Quran. Kita pasti akan selalu rindu dengan Al-Quran ini. Seandainya hati kita bersih, katanya Utsman bin Affan. Maka kalau kita kemudian merasa bosan dengan Al-Quran, berarti hati kita saat itu sedang tidak bersih. Sedang ada dosa yang menggelayuti hati dan pikiran kita, atau bahkan anggota fisik kita. Sedang ada dosa yang kita lakukan hingga mengganggu proses kita menghafalkan Al-Quran. Kita merasakan perasaan bosan. Padahal kalau kata Utsman bin Affan tadi, kalau hati kita bersih, jangankan bosan dengan Al-Quran, kita pasti akan nagih untuk bersama Al-Quran terus. Kepincut gitu sama Al-Quran ini. Makanya beliau radhiyallahu anhu wajar ya, sampai 2 rakaat satu malam bisa khatam Al-Quran. Satu rakaatnya 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Wajar kemudian beliau mengatakan ini karena memang hati beliau benar-benar bersih hingga tahan kuat membaca Al-Quran 30 juz satu malam. Maka kalau ada perasaan bosan dalam hati kita, ini pasti ada dosa yang sedang mengganggu kita. Entah dosa yang baru kita lakukan, atau entah dosa yang udah lama tapi belum kita taubati. Tapi biasanya ini adalah dosa yang sering dilakukan, yang mengganggu diri kita ini biasanya dosa yang sering dilakukan. Tapi bisa jadi dosa yang baru atau dosa yang lama, tapi yang jelas ini sering dilakukan. Entah dosa hati atau dosa di anggota fisik kita, maka kita periksa semuanya. Apakah ada dosa yang menggelayuti pikiran dan hati kita? Apakah baru-baru ini kita ada melakukan maksiat? Maka kemudian kalau kita sudah sadar, kita taubatlah. Kita kembalilah kepada Allah. Perbanyaklah mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Menangislah kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah, berlarilah kita kepada Allah. Karena perasaan bosan ini adalah teguran sebetulnya dari Allah.
ada yang salah berarti dari dalam diri kita. Maka kita merenunglah, kenapa nih? Kalau kayak saya misalnya, kalau sampai bosan mendengarkan simakan orang lain, setoran orang lain, berarti ada yang salah dengan diri saya. Bukan cuma saya maksudnya ya, tapi siapapun yang mengajar tauhid kalau sampai bosan mendengarkan setoran, berarti ada yang salah dari dalam dirinya. Atau dia sampai bosan merojaah, maka pasti ada yang salah dari dalam dirinya. Ini adalah cara Allah untuk menegur kita, cara Allah untuk memperbaiki diri kita dengan mendatangkan perasaan bosan tadi. Nah, kemudian setelah itu kita introspeksi dan kita sadari, kemudian kita bertaubat, istighfar yang banyak. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan itu. Kalau Allah memang mengampuni dosa kita, maka akan lenyap tuh perasaan bosan dari dalam diri kita dengan sendirinya. Karena yang bikin bosan tadi adalah dosa dan maksiat. Ini yang pertama, sahabat, merenung, perbanyak istighfar agar Allah membersihkan diri dan hati kita. Nah, yang kedua, karena perasaan bosan ini tentunya datang dari syaitan. Tentunya salah satu yang mendatangkan perasaan bosan ini adalah syaitan, yang katanya syaitan wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini salah satu misi syaitan adalah untuk menjadikan manusia ini tidak bersyukur. Nah, gampang sekali kan? Kalau orang bosan, pastinya nggak akan bersyukur. Kalau orang sudah ngomong bosan, tentunya dia bukan hamba yang bersyukur. Pasti itu. Kalau dia ngomong bosan ngafal, bosan baca Quran, bosan merjaah, bosan aktivitas kayak gini aja, pasti dia nggak bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu tentunya orang yang menikmati apa yang sedang dia lakukan. Orang yang menikmati apa yang sudah dia dapatkan, apa yang ada pada dirinya, itu orang pasti akan dinikmatinya kalau orang bersyukur. Kalau dia merasa bosan, merasa pengen ada perubahan dari aktivitasnya, berarti dia nggak bersyukur dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan. Maka dapatlah tuh syaitan misinya ini dengan ledakan perasaan bosan tadi ke dalam diri jiwa manusia. Maka tentunya salah satu yang mendatangkan perasaan bosan ini, yang membisikkan, yang menggoda-goda dalam diri dan hati kita, itu adalah syaitan untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, untuk menjadikan kita bukan hamba yang bersyukur, untuk menjauhkan kita dari Allah. Maka tentunya sahabat, kalau datang perasaan bosan ini dalam hati kita, maka tentunya salah satu yang ingin kita lakukan adalah dengan memperbanyak ta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena kalau diri kita sendiri, kita nggak akan bisa melawan tuh syaitan. Syaitan melihat kita nggak bisa melihat syaitan. Maka bagaimana orang bertarung, satu melihat lawannya, satu nggak bisa melihat, tentunya nggak akan bisa menang yang nggak lihat ini. Maka satu-satunya cara adalah berlindung kepada Allah. Hanya ketika kita mau ngaji, kan kita diperintahkan Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika engkau membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nas 101 ini ya. Karena memang syaitannya akan menggoda kita benar-benar untuk berhenti, untuk menjauh dari Al-Quran. Sangat akan digodanya. Maka caranya tadi adalah, satu-satunya cara untuk kita bisa melawan syaitan adalah berlindung kepada Allah. Semakin kuat kita berpegang kepada Allah, maka akan semakin lemah tuh syaitan. Semakin kita menjauh dari Allah, maka syaitan akan semakin kuat. Itu yang katanya Allah di ayat sesudahnya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh syaitan itu nggak akan bisa menggoda, mengganggu seseorang yang beriman dan bertawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah. Innahu laisa lahu innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu alladzina hum musyrikun. Syaitan hanya akan bisa menggoda orang yang berpaling dari Allah dan orang yang musyrik, orang yang nggak mau berpegang kepada Allah, orang yang nggak mau berharap kepada Allah. Maka perkuat ini akidah kita, tauhid kita, untuk hanya berharap kepada Allah saja dalam setiap masalah kita, maka syaitan akan hilang dengan sendirinya. Dan perasaan bosan tadi pun akan hilang dengan sendirinya.
Perbanyak kita minta sama Allah. Perbanyak perlindungan kepada meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ini. Ini banyak redaksi kan sampai dalam Al-Quran itu ada dengan bahasa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Saking pentingnya untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ini surat Al-Mu'minun atau surat An-Nas yang kita hafal semua itu juga kan untuk perlindungan kita dari godaan syaitan juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka banyak kayak gini. Perlindungan ini meminta perlindungan oleh godaan syaitan untuk menghilangkan perasaan bosan yang menghinggap dalam hati kita. Nah, yang ketiga, sahabat, perasaan bosan ini juga datang dari berubahnya fokus kita, dari berubahnya tujuan kita. Yang awalnya kita fokus ngafal Quran, kemudian berubah kepada yang lain, akhirnya bosan jadinya ngafal Quran. Berubah kepada apa? Entah misalnya yang laki-laki jadi mikirin cewek, itu karena pernah ketemu sama cewek ini atau pernah chatting sama cewek ini. Kemudian kepincut hatinya, akhirnya apa? Saat bersama Al-Quran, baru bentar dia udah merasa bosan sama Al-Quran. Ingat sama yang itu saja terus. Atau berubah pengen apa? Pengen nyari uang, pengen kerja. Fokusnya berubah tuh kepada kerja jadinya. Pada ekonomi, motif ekonomi. Akhirnya apa? Saat bersama Al-Quran, pikirannya tuh nggak concern lagi, nggak fokus lagi. Pikirannya hanya pada yang dia pindahkan tadi fokusnya. Pikiran bisa juga pikir sampai pindah ke orang tua yang ada di rumah karena dia lagi di pesantren. Pikirannya pindah kepada orang tuanya yang di rumah. Atau apalah yang jelas, apa saja yang membuat fokus kita berpindah. Atau misalnya pengen keahlian lain lagi. Pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen bisa jahit misalnya. Awalnya pengen ngapal Quran, lalu kemudian pindah, pengen bisa jahit lagi agar punya keahlian buat nyari nafkah nantinya. Atau pengen bisa bahasa Inggris, kemudian ke kampung Inggris sana, berubah pikirannya pengen ke sana. Akhirnya ngapal Qurannya apa? Nggak fokus, cepet bosan jadinya. Maka caranya apa sahabat kalau seperti ini? Maka kembalikan fokus kita. Kembalikan fokus kita kepada tujuan awal tadi, kita pengen ngafal Al-Quran. Hilangkan pikiran kita yang lain tadi itu. Hilangkan gangguan kita yang pengen mencapai yang lain tadi itu. Fokus dulu ke satu ini saja. Selesaikan yang ini, baru ke yang lain. Talikan nih, kalau sudah mulai pikiran kita berpindah, berpaling ke sana, balikin, berpindah lagi, balikin lagi, berpindah lagi, balikin lagi. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bisa fokus menghafal Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah. Fokuskan pikiranmu sini saja ya Allah. Ini saja dulu sahabat, insya Allah tips menghilangkan rasa bosan. Insya Allah nanti kita sambung ke sesi yang berikutnya. Ada banyak lagi insya Allah tips-tips yang insya Allah bermanfaat buat antum, buat kalian yang merasa bosan saat menghafalkan Al-Quran ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.